Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di channel ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh, sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Salawat serta salam dipanjatkan pada pemimpin muhsinin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah pada keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di tengah derasnya arus dunia hari ini, banyak sekali orang merasakan hampa, ingin berubah, ingin bertobat, tapi merasa tidak tahu caranya bagaimana. Yang usia muda terlena oleh dunia, dan yang tua merasa sudah terlambat, terutama bagi mereka-mereka yang telah menginjak usia 50 tahun ke atas, di mana tubuh mulai melemah, rambut pun mulai memutih. Namun percayalah, masih ada waktu untuk kembali kepada Allah. Banyak yang sadar tapi juga bingung. Apakah Allah akan menerima tobat kita? Apakah kita masih bisa diselamatkan? Apakah nanti kita akan termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat? Inilah mengapa video ini penting untuk dicerna, karena video ini akan membuka mata hati kita semua bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW pernah menangis karena memikirkan kita semua umat-umatnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya, serta tuliskan di kolom komentar doa dan hajat Anda, serta nama orang tua Anda. Insya Allah akan kita doakan bersama dalam setiap konten di channel ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk mengerjakan sholat malam. Dalam sujud dan bacaan sholatnya, beliau membaca satu ayat dari Quran surah Al-Maidah ayat 118, dan beliau menangis terseduh-seduh sepanjang malam. Ayat tersebut berbunyi, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, yang artinya, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah membaca ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru dengan penuh duka, ya Rabbi, ya Tuhanku, ummati, ummati, umatku, umatku. Tangisan beliau begitu dalam
hingga Allah kemudian memanggil Jibril alaihissalam dan kemudian berfirman, "Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, tanyakan mengapa ia menangis." Padahal Allah Maha mengetahui, namun inilah bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW dan kemudian bertanya, dan kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan suara penuh kekhawatiran, "Aku khawatir dengan nasib umat-umatku di akhirat." Maka kemudian Allah berfirman kepada Jibril, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, sungguh aku akan memberikan syafaat kepada umatmu dan aku tidak akan menelantarkanmu." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, Nabi kita SAW, manusia yang paling dekat dengan Allah, yang dosa-dosanya sudah diampuni, yang amal-amalnya takkan tertandingi, masih menangis karena mengingat kita akan binasa. Sedangkan kita, kadang kita lalai, malas untuk sholat, sibuk dengan urusan dunia, dan lupa pada ajaran-ajaran Rasulullah. Apakah kita masih pantas untuk mengharapkan syafaat beliau? Tahukah Anda, ternyata membaca ayat ini di dalam sholat malam sangat dianjurkan, terutama ketika kita ingin bertobat dan berharap pengampunan. Ayat tersebut memiliki keutamaan yang pertama, mengakui bahwa kita ini hanyalah seorang hamba. Dengan membaca ayat ini akan membuat kita rendah hati di hadapan Allah. Yang kedua, membangun harapan atas ampunan Allah. Dengan ayat ini, maka akan membangkitkan semangat tobat kita dan harapan kita bahwa kita akan mendapatkan ampunan Allah. Yang ketiga, menyambung cinta kepada Rasulullah SAW. Kita ikut membaca ayat yang membuat beliau menangis. Kita seolah-olah kemudian berkata, "Wahai Nabi, aku tidak ingin menyia-nyiakan syafaatmu." Yang keempat, meningkatkan kekhusyukan di dalam sholat kita. Baca ayat ini saat tahajud, saat witir, atau dalam sujud panjangmu. Biarkan air matamu menetes, biarkan hatimu berbicara kepada Allah. Diriwayatkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, hiduplah seorang lelaki miskin yang bernama Abu Mihjan. Ia tidak memiliki apa-apa, miskin, namun ia rajin sholat malam, rajin membaca Al-Quran, dan rajin bersedekah meskipun hanya dengan 1 biji kurma. Ketika ditanya mengapa ia selalu menangis, ia pun menjawab, "Aku takut kelak Rasulullah SAW melihatku termasuk umat yang menyia-nyiakan ajarannya." Maka Umar pun berkata, "Jika semua umat seperti Abu Mihjan, niscaya neraka tidak punya tempat tersisa." Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi telah menangis untuk kita. Beliau telah memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Lalu apa balasan kita? Balaslah dengan selalu menjaga sholat tepat waktu, selalu membaca Al-Quran meskipun hanya dengan 1 ayat,
selalu menjauhi dosa-dosa kecil, selalu menyayangi sesama umat Islam, dan sebarkan dakwah ini walau hanya dengan satu video. Sahabat beriman, tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Sebutkan hajat-hajatmu, sebutkan nama orang tuamu. Semoga Allah kabulkan, dan semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga melihat kita di padang mahsyar nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.